Hai, ketemu lagi dengan tips matematika, belajar matematika dengan cepat dan tepat. Pada video kali ini kakak akan membahas transformasi geometri. Nah, simak baik-baik video kali ini agar kalian paham. Ini sesuai dengan request salah satu dari adik kita, subscriber kita, oke? Nah, sebelum kita ke materi, kalian boleh pencet tombol like dan subscribe-nya, kemudian kalian aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan materi-materi setiap hari, oke? Langsung saja kita ke materi yang pertama. Kakak akan membahas pergeseran atau translasi. Nah, translasi itu hanya berubah posisinya saja ya. Kalian bisa lihat di tabel ini transformasi geometri, itu translasi ya. Jadi misalkan titik A yaitu XY ditranslasikan pada titik A, B, maka A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Ya. X aksen, Y aksen sama dengan X, Y ditambah A, B. Jadi kita tinggal menambahkan saja. Oke, langsung kita bahas ke contoh. Nah, tentukan bayangan titik berikut oleh translasi 4, negatif 6. Nah, langsung saja untuk yang A yaitu di titik negatif 9 atau min 9,7, maka langsung saja kita kerjakan. Tinggal kita jumlahkan sesuai di tabel ini ya. Jadi tinggal kita jumlahkan X itu ditambah A. Nah, negatif 9 ini nanti kita tambahkan dengan 4. Jadi negatif 9 ditambah 4 berapa? Yaitu negatif 5. Negatif 5. Nah, kemudian untuk 7 itu kita tambahkan dengan negatif 6. Jadi 7 ditambah negatif 6 yaitu 1. Jadi 1 di bawah. Nah, berarti untuk titik ini A aksennya adalah negatif 5,1. Mudah kan? Lanjut ke soal yang kedua atau yang B. Jadi di titik 6,3 ditranslasikan ke 4 dan negatif 6. Maka untuk X aksen dan Y aksen tinggal kita jumlahkan saja atau kita tambahkan jadi 6. 6 yang depan ini kita tambah dengan 4. Jadi 6 ditambah 4 adalah 10. Ya. Kemudian untuk Y kita tambahkan dengan B. Jadi Y-nya 3. 3 ditambah dengan negatif 6 yaitu negatif 3. Jadi X aksen dan Y aksennya 10 negatif 3. Maka B aksen yaitu 10, min 3. Oke, mudah kan? Oke, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu pencerminan atau refleksi. Salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar ya. Sebelum kita lanjut ke soal ya, kalian perhatikan rumus di bawah ini. Jadi untuk pencerminan terhadap sumbu min X atau negatif X, maka titik koordinat bayangannya adalah X, min Y. Ya, jadi ini adalah tabel untuk mengerjakan soal nanti ya. Kemudian untuk pencerminan terhadap sumbu negatif Y, maka bayangannya adalah min X, Y. Titik asal 0, 0,0 maka negatif X, negatif Y. Kemudian garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Ya. Untuk pencerminan garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah min Y, min X. Kemudian pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, maka X, 2H min Y. Dan yang terakhir, jika pencerminan terhadap garis X sama dengan H, maka titik koordinat bayangan adalah 2H min X, Y. Nah, kalian bisa lihat sendiri di tabel itu. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini contohnya adalah tentukan bayangan titik 5,2 oleh refleksi berikut. Untuk yang A, refleksi sumbu X. Jadi kita bisa lihat di tabel untuk sumbu X. Pencerminan terhadap sumbu X ya, titik koordinat bayangannya adalah X, min Y. Jadi langsung saja kita bisa jawab. Untuk yang A ya, refleksi sumbu X. Yaitu berarti kita cari di tabel sumbu X, maka titik koordinat bayangan X, min Y ya. Yang nomor 1 ini kalian bisa lihat.
Nomor 1 ini adalah titik bayangan X, Y, maka untuk refleksi 5,2 itu menghasilkan titik bayangan 5,-2 ya. Kemudian yang B, refleksi garis Y sama dengan X. Untuk di tabel pencerminan terhadap garis Y sama dengan X yaitu nomor 4, maka titik koordinat bayangan adalah Y, X. Maka jawaban jadi refleksi 5,2 itu menghasilkan titik bayangan 5,2. Ya. Kemudian lanjut yang C, refleksi sumbu Y. Kita cari di tabel refleksi sumbu Y yaitu nomor 2 menghasilkan titik koordinat bayangan min X, Y. Jadi untuk titik 5,2 maka menghasilkan titik koordinat bayangan min 5,2. Mudah ya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu perputaran atau rotasi. Nah, di sini kalian bisa lihat di tabel rotasi untuk 90 derajat. Jadi XY itu menjadi min Y, X. Ya, kemudian untuk rotasi 180 derajat dari XY ya, dari titik XY maka menghasilkan min X, min Y. Dan jika rotasi 270 derajat dari titik XY menjadi Y, min X. Jadi tabel ini adalah nanti untuk menjawab soal ya. Kita langsung saja ke contoh. Tentukan bayangan titik A 3,7 dengan sudut rotasi berikut. A 90 derajat. Nah, jadi untuk 90 derajat kita lihat di tabel X, Y menjadi min Y, X. Maka titik A yaitu 3,7 maka menghasilkan min 7,3 ya. Jadi sesuai dengan tabel. Kemudian untuk 180 derajat titik A yaitu 3,7 menjadi min 3, min 7 karena sesuai tabel yaitu XY maka min X, min Y. Dan untuk soal yang ketiga 270 derajat. Jadi titik A 3,7 menjadi 7, min 3 ya. Paham untuk perputaran rotasi. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu perkalian atau dilatasi. Nah, titik XY didilatasikan dengan faktor skala K dan pusat dilatasi 0,0, maka bayangan titiknya adalah X aksen, Y aksen sama dengan K kali X, K kali Y. Jadi tinggal kita kalikan dengan skalanya saja. Jadi titik XY itu kita kalikan dengan faktor skala K. Nah, langsung kita ke contoh soal. Tentukan bayangan titik berikut dengan faktor skala 4. Ya, jadi di titik yang pertama yaitu 4, min 3. Jadi langsung saja kita kalikan dengan 4. Jadi X aksen, Y aksen itu 4 dikali skala 4. Kemudian min 3 dikali 4 atau kita balik 4 dikali min 3 sama dengan 16, min 12. Kemudian untuk yang B, titik 2,1 yaitu X aksen, Y aksen sama dengan 4 dikali X, X-nya 2 dan 4 dikali 1 ya karena 4 dikali Y sama dengan 8,4. Kemudian untuk yang C, di titik 5,2 maka X aksen, Y aksennya itu sama dengan 4 dikali 5, 4 dikali 2 sama dengan 20,8. Paham ya? Jadi untuk perkalian atau dilatasi ini tinggal kita kalikan dengan skala. X kita kalikan dengan skala, Y juga dikalikan dengan skala. Mudah ya? Oke, kakak rasa cukup untuk materi kali ini. Semoga kalian paham dan semoga videonya bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di next video.